Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sore ini kita akan membahas kitab Syarah Al-Hikam, sudah sampai pada kalam hikmah nomor 9 ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tanawwa'at ajnasul a'mali bi tanawwu'i waridatil ahwali. Maka alam hikmah ini membahas tentang pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Jadi dalam beramal itu targetnya adalah ikhlas. Tapi untuk mencapai ikhlas harus bisa membersihkan segala rintangan-rintangan yang sengaja dimunculkan oleh setan ke dalam diri kita melalui bisikan-bisikan ya, seperti riya. Ya, riya itu pamer. Ya, jadi ibadahnya pengen selalu dilihat oleh orang. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi pengen dilihat oleh orang. Ini namanya riya, ini namanya pamer. Lah yang menggerakkan riya siapa? Yaitu syaitan atau iblis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita gagal berbuat amal yang ikhlas karena Allah. Sebab kalau kita ikhlas karena Allah, itu pasti dibalas oleh Allah. Tapi kalau seorang hamba berhasil dibisiki dengan riya terus manut, mengiyakan, maka selama ibadahnya ada riya, selama itu pula Allah tidak akan menerima amal tersebut. Akhirnya membuat orang menjadi rugi. Ruginya di mana? Nanti di akhirat. Karena setelah dihisab, merasa dulu amalnya banyak, ternyata minus. Kenapa minus? Karena waktu beramal di dunia tidak sadar ada virus riya yang masuk dalam tiap amalnya. Jadi para santri, para salik, ya setelah paham ilmu tentang bahayanya bisikan-bisikan seperti riya, ya, itu mulai dilawan. Jadi artinya dilawan begini. Ketika muncul dalam diri kita bisikan-bisikan riya misalnya, itu langsung dilawan dalam batin kita. Ya, dialog dalam diri kita langsung dilawan, tidak, ya. Aku beramal, aku beribadah karena Allah.
bukan karena makhluk, bukan karena pengen dipuji orang. Ini baru salah satu ya virus yang ini meruntuhkan amal ibadah. Ada juga ujub, ya. Ujub itu heran terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dirinya ini nggak punya daya kekuatan apa-apa. Kemudian diberikan sesuatu oleh Allah. Setelah diberikan sesuatu seperti kecerdasan, kepintaran dan lain sebagainya, lupa mengembalikan kepada Allah. Akhirnya ini kehebatanku, ini karena kecerdasanku. Nah, pada saat dia sudah melupakan Allah, ya, menampakkan keakuan dan kediriannya, ini yang namanya ujub. Gitu. Ujub itu heran terhadap dirinya sendiri. Oh, saya kok bisa begini ya? Nah, bagi orang yang punya ilmu dasar tauhid, ketika ujub ini membisiki diri kita, tidak, dijawab tidak. Aku tidak punya daya apa-apa. Yang punya kuasa Allah. Aku bukan pintar. Ya, semua yang memberikan anugerah kepintaran itu Allah. Aku bukan cerdas. Karena yang memberikan kecerdasan itu Allah. Aku juga bukan alim. Karena sesungguhnya yang memberikan kealiman seseorang itu Allah. Aku ini ya hamba yang bodoh, yang hina. Ini baru kita selamat dari tipu daya setan atau iblis yang membisiki kita dengan sifat ujub itu. Kemudian berikutnya ada virus kibir, sombong. Sombong itu orang yang melupakan Allah, orang yang tidak sadar diri. Sesungguhnya nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang disombongkan? Ya, kita hidup semua atas anugerah Allah. Andai kita punya materi, itu titipan Allah. Andai kita punya ilmu, itu pun semua dari Allah. Tapi bagi orang yang terhijab, tertutup mata hatinya, dia tidak mampu memandang Allah, yang dilihat dirinya, akunya. Aku ini yang paling kaya, gitu kan? Aku yang paling hebat. Aku yang paling soleh. Nah, ini menunjukkan sifat-sifat kibir, sombong. Ketika seseorang sudah muncul keakuannya mulai dominan, ini pertanda bahwa di dalam dirinya sedang dipenuhi virus-virus kibir, sombong. Dan sombong itu sifat dari iblis atau setan. Ya. Iblis itu kan gara-gara dilaknat oleh Allah, jatuh martabatnya kan karena kesombongannya. Nah, ini bagi kita ya yang sudah mempelajari ilmu tasawuf, ya akhirnya ngerti. Oh iya ya, ternyata beribadah itu tidak gampang. Mungkin kalau hanya sholat, ya, terus tidak memperhatikan aspek batin, ya, seperti godaan-godaan riya, ujub, takabur, gitu. Kalau kita nggak waspadai, maka ibadah kita hanya ibadah yang formalitas, karena nggak dapat isinya, isi keikhlasannya nggak ada, sehingga yang ada hanya capek, udah capek nggak dapat apa-apa. Begitu juga orang yang berpuasa, sama saja. Berpuasa banyak orang yang menahan makan minum dari waktu insab sampai iftar.
tapi kualitasnya beda-beda. Kalau kualitas puasanya yang levelnya masih anak-anak, nah yang penting dia nggak makan, nggak minum, ya, dari waktu imsak sampai waktu buka. Soal ya nanti berantem sama temennya, nanti ngomel-ngomel atau marah-marah, ya namanya anak kecil. Gitu. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, tentu puasanya harus ditingkatkan grade-nya, levelnya harus ditingkatkan. Tidak sebatas menahan ya makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Lah, bagaimana cara menahannya? Jagalah mulai dari mata, ya, pandangan mata dijaga ya dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu. Ini salah satu ciri-ciri orang yang sudah meningkatkan kualitas puasanya. Jadi ketika melihat objek yang dianggap ini tidak diridhoi oleh Allah, dia segera berpaling. Kemudian menjaga telinga. Telinga itu ya seringkali kita dalam bergaul ya, berteman, ada juga yang suka membicarakan kekurangan orang lain atau ngerasani orang lain. Nah, ketika kita mendengar seperti itu, lebih baik kita memprotek diri dengan cara menghindar, dengan cara diem, atau kita mampu kita alihkan pembicaraan supaya kita tidak fokus kepada ghibah, membicarakan orang lain. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini ya, kalau sudah mulai bisa kita lakukan, tentu kualitas puasa kita akan meningkat. Ya, mata sudah terjaga, telinga sudah terjaga, lisan juga terjaga, ya, semua terjaga. Maka apabila kita mampu melakukan yang demikian, maka kualitas puasa kita naik kelas. Tidak puasanya seperti orang awam, tapi puasanya sudah ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali kepada makalah ya, dari apa yang saya uraikan tadi, ya, kaitannya dengan makalah ini, tanawwa'at itu bermacam-macam. Ajnasul a'mali, jenis-jenis amal. Ya. Amal itu ada yang kaitannya dengan ibadah mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Ya. Seperti mahdhoh ya seperti ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah yang ghairu mahdhoh itu amal-amal yang berkaitan dengan muamalah. Misalnya ya di sekeliling kita, di sekitar kita, ya ada kotoran, ada sampah, terus kita ambil, kita bersihkan. Ini sekalipun bukan amal akhirat, tapi kalau kita lakukan secara ikhlas, ini menjadi amal akhirat. Contoh lagi, Arkan, ya, dari rumah ke Arobani, terus ada batu di tengah jalan, dengan niat yang tulus dipinggirkan, karena ini kalau di jalan, kalau ditabrak orang, kalau ada anak kecil main, bisa membawa madhurat kepada yang. Nah, ketika mengangkat watumitul ada anitorik dengan ikhlas, itu bisa menjadi amal akhirat. Nah, begitu juga dalam amal akhirat. Kalau salah niat,
Contoh tadi, sholat itu kan amal akhirat. Tapi salah niat. Niatnya apa? Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Ini kan amal akhirat tapi niatnya salah. Niatnya selain Allah. Ini juga tidak bisa menjadi amal akhirat. Jadi di sini penting sekali ya, niat itu memegang peranan penting. Nah, yang tahu niat itu ya hanya diri kita. Ikhlas tidaknya sebuah amal ya kita yang tahu. Hanya saja kalau kita sudah tahu ilmunya, itu ya berproses ya, sedikit-sedikit mulai meningkatkan kualitasnya, sedikit-sedikit ya, terus dijaga dari segala riya, dari segala ujub, dari segala kibir gitu. Terus berproses. Karena tidak mungkin orang beramal habis ngaji terus besok bisa mengamalkan secara totalitas, itu enggak mungkin. Bertahap, dikit-dikit, ya paling enggak sudah tidak riya. Ciri-ciri riya itu apa? Kalau ada orang semangat banget, tapi ketika enggak ada orang, semangatnya enggak ada. Kenapa demikian? Ya karena dia pengen perhatian makhluk. Coba kalau orang yang pengen perhatiannya kepada makhluk, yang dibuat tujuan, ya kalau makhluknya enggak ada, enggak semangat. Tapi sebaliknya, kalau orang yang beramal niatnya karena Allah, ada makhluk, enggak ada makhluk, karena niatnya karena Allah, dia tetap semangat. Karena yang dilihat Allah, Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Itu, ya. Jadi tanawat asnasul amal ini beragam jenis amal-amal yang kita lakukan, baik mahdoh maupun biru mahdoh, ya. Itu bitanawu'i waridatil ahwal. Itu tergantung dari macam-macamnya waridat. Waridat itu yaitu anugerah batiniah yang kita rasakan, ya, yang kemudian itu menjadi sebuah natijah hasil yang berupa ahwal. Ahwal itu kondisi kita dalam beramal itu benar-benar merasakan ikhlas secara nyata. Ini namanya bitanawu'i waridatil ahwal. Jadi orang yang berproses, ya, berproses. Maka penting ngaji tasawuf seperti ini, penting. Ya, jangan ngaji fikih tok, ya. Jangan bangga ngaji fikih kemudian seolah-olah sudah merasa alim, itu jangan. Karena kalau hanya ngaji fikih tok, itu pasti batinnya kosong. Sebab kalau orang beribadah, ya pasti menggunakan ilmu fikih, mulai dari wudhu, ya, sunahnya, fardunya wudhu, begitu juga sholatnya, mulai dari yang sunnah maupun yang rukun, itu semua mengikuti aturan ilmu fikih. Tapi kalau ilmu fikih enggak didasari dengan ilmu tasawuf, menjadi kering. Ya, seperti tadi. Orang sholat, ya, secara fikih ya sudah memenuhi syarat semua. Tapi ternyata lintasan hatinya ada riya, gitu. Ada ingin dilihat oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, ingin pamer, gitu. Lah, akhirnya terdeteksi. Oh, kalau amalmu masih karena riya, pamer, ya sudah tersortir. Ya, tidak sampai menjadi amal yang ikhlas. Nah, ini yang bahas soal riya, ujub, takabur itu ilmu apa? Yaitu ilmu tasawuf. Maka ada kesesuaian antara ilmu syariat fikih itu yang bahas soal
aspek lahiriah, luarnya, dohirnya, sedangkan yang bagian dalam ini namanya ilmu tasawuf. Itu. Contoh lagi, ya, di dalam sholat, menurut fikih nggak ada rukunnya sholat khusyuk itu tidak ada. Ya, mengingat Allah itu tidak ada di fikih. Tapi kalau kita kembali kepada ayat aqimis sholah inna sholata lidzikri, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku, mengingat Allah, ya. Berarti kan sholat itu harus ingat Allah. Berarti ketika takbiratul ihram harus ingat Allah. Ternyata dari takbiratul ihram sampai salam sama sekali nggak ingat Allah. Menurut fikih sholatnya sah. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf, ya, ada yang kosong, ada yang kering. Karena di dalam sholatnya, ya, dari takbir sampai salam, ternyata tidak ingat Allah. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji ilmu tasawuf. Nah, ini juga menjadi fardu ain, ya. Ngaji seperti ini itu harus dimengerti oleh setiap orang yang beragama Islam. Supaya apa? Supaya amalnya itu bisa dipetik di akhirat. Kalau nggak ngaji tasawuf, hanya ngaji fikih, khawatirnya amalnya banyak. Sholatnya rajin, semua rajin, tapi nggak sadar dia dibisikin oleh iblis dengan riya, dia ikutin gitu. Begitu juga ketika sedekah, ya, yang dicari hanya pujian makhluk, bukan ikhlas karena Allah. Maka apabila seseorang dalam beramal, ya, tidak mampu melepas dari virus riya, ya, ini berarti musibah. Artinya, ya, nanti di akhirat dia menjadi orang yang minus karena tidak ada kualitas ibadah yang dibawa di akhirat. Jadi makalah ini memberikan pencerahan bagi kita bahwa banyak sekali jenis-jenis amal yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi semua itu bitanawu'i waridatil ahwal, semua itu tergantung dari waridat, anugerah ilahiyah yang dirasakan oleh seorang hamba. Akhirnya mulai ngerti, ya. Yang kemarin kalau beramal, kalau nggak dipuji orang rasanya kurang mantep gitu. Oh, setelah ngerti ilmu, enggak, itu kan riya. Saya mau latihan beramal yang karena Allah. Karena Allah itu ya bukan karena makhluk. Kalau pengen masih dipuji oleh makhluk, ya berarti belum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu posisinya adanya di dalam hati. Maka kalau hatinya jernih, hatinya bersih, tidak ada lintasan-lintasan riya, ujub, takabur tadi, ya potensi untuk mencapai kualitas ibadah yang ikhlas itu bisa optimis, bisa diraih. Gitu. Jadi soal ikhlas dan tidak itu memang ya Allah yang Maha tahu. Tapi kita sebagai hamba tidak ada salahnya kita belajar teori ilmunya. Akhirnya dengan ngaji tasawuf kita paham petanya. Apa sih amal-amal yang termasuk kelompok yang tidak diterima oleh Allah? Oh, ternyata riya masuk nominasi. Ujub masuk nominasi. Kibir masuk nominasi. Gitu. Nah, terus setelah kita tahu apakah kita akan selamanya beramal seperti itu, tidak ingin berubah, gitu. Akhirnya muncul kesadaran, merubah dikit-dikit gitu.
merubah ketika ada bisikan negatif, riya, ujub, takabur, dilawan lagi. Tidak, aku beribadah semata-mata karena Allah. Ya, dalam doa iftitah itu sudah dijelaskan, innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Artinya sesungguhnya sholatku, ya, dan ibadahku, ibadah haji, umroh maupun korban, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, semua milik Allah. Jadi kita kembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika sholat, ya, bisa menyadari bahwa kita bisa sholat itu semata-mata karena anugerah Allah. Orang sholat itu kan pertama harus sehat. Yang bisa memberikan sehat dan tidak ya Allah. Yang kedua, orang bisa sholat itu karena ada iman. Ya, ketika ada iman, akhirnya kita mendengar azan, kemudian kita bergerak melangkah menjadi enteng. Tapi kalau kita nggak ada iman, dengar azan itu panas. Atau ada iman tapi imannya kecampur fasik. Fasik itu sudah tahu itu perintah Allah, tapi tidak dijalankan. Sudah tahu sholat itu perintah Allah, karena dia dikuasai oleh iblis, akhirnya berat melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi dengan memahami, ya, peta di dalam diri kita, ya, khususnya penyakit-penyakit batiniah yang bisa merusak amal, maka ini menjadi penting supaya kita bisa mencapai kualitas amal yang ikhlas. Jadi amal ibadah yang sifatnya lahiriah itu ibarat casing. Jadi tanawat adsnasul amal itu casing ibadah itu macam-macam. Ya, puasa ini ya casingnya ya tadi nahan makan minum, ya, terus sholat juga sama, ada casingnya, ada perbuatan lahiriah. Ada haji juga sama, ada perbuatan lahiriahnya. Lah, di balik itu semua ada hal yang menentukan, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau hatinya itu masih kotor, artinya dipenuhin oleh penyakit riya, ujub, takabur gitu. Jadi hatinya masih dikuasai oleh sifat-sifat yang digerakkan oleh iblis tadi, ya, riyaknya masih kuat, ujubnya masih kuat, kibirnya masih kuat. Nah, ini perlu diproses pembersihan. Bagaimana proses pembersihannya? Ya, bisa dengan riyadhah mujahadah, bisa dengan zikir, bisa dengan terus berupaya, ya, ketika digoda oleh iblis, kita lawan dengan cara meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lintasan hati kita pada saat beramal itulah yang menentukan. Sebab, ya, ada hadis yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casingmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat gerak-gerik batinmu. Kalau batinmu ikhlas karena Allah, pasti akan dilirik oleh Allah. Tapi kalau batinmu, ya, masih dikuasai riya, ujub, takabur, pasti tidak akan dilirik oleh Allah. Ini penjelasan dari makalah
tanawwa'at ajnasul a'mal bitanwi waridil ahwal. Nah, orang yang berproses bisa merasakan yaitu proses transisi ya dari dominasi riya, ujub, takabur, kemudian kita pelan-pelan kita bersihkan, kita lawan gitu. Akhirnya kita bisa merasakan, oh iya ya, nikmat juga ya kalau kita beribadah sudah tidak ada gangguan riya. Kita ibadah sesuatu ya enjoy saja karena niatnya sudah karena Allah, bukan karena makhluk lagi. Nah, apabila orang sudah punya ilmu, ya, ketika diamalkan menjadi sebuah amal yang sifatnya batiniah, akhirnya merasakan, oh ikhlas itu seperti ini. Ikhlas itu ya melakukan amal ya semata-mata karena Allah, bukan karena selainnya. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan aktivitas itu yang dipandang hanya Allah, bukan makhluk. Ya, jadi penting sekali bahwa kita mengetahui bahwa penentu dari amal kita adalah keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Nah, di dalam hadis juga sudah dijelaskan ala ingatlah wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad mudghotun ada segumpal darah. Idza soluhat, apabila segumpal darah itu bagus, hatinya bagus, nggak ada riya, nggak ada ujub, nggak ada takabur, ya, nggak ada hasud, nggak ada hukut. Hasud itu ya suka iri, hukut itu dendam gitu. Kalau hatinya bersih dari penyakit-penyakit itu, soluhal jasadu, maka seluruh gerak-gerik fisiknya akan ikut menjadi baik ya. Nyapu juga ikhlas, bersihin taklim juga ikhlas. Ya, semua yang dilakukan bisa meraih keikhlasan. Kenapa? Karena hatinya sudah terbebas dari penyakit-penyakit, yaitu riya, ujub, dan takabur. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu rusak, hatinya itu rusak, ya, dibuat tempat riya, ujub, takabur berkembang biak gitu. Fasada, maka rusaklah apa al jasadu, jasad kulluhu, semuanya. Jadi aktivitasnya akhirnya ya sesuai dengan isi hatinya. Ya, karena masih didominasi riya, ya semua amal ibadahnya kalau enggak riya, enggak marem. Ala ingatlah, wahya bermula mudghah itu al-qalbu, hati. Hati itu posisinya di sebelah kiri bagian bawah. Ya, ini itu pentingnya kita belajar memahami, oh ada yang sangat menentukan dalam aktivitas ibadah kita, yaitu keikhlasan. Sumber ikhlas dari mana? Yaitu dari hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari riya, ujub, takabur, hasud, hukut, atau bersih dari semua penyakit-penyakit batiniah. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.